Shalom Holy Lovers, berjumpa kembali dalam konten Boltik, boleh atau tidak. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang kremasi. Kremasi yang dimaksud di sini adalah pembakaran jenazah sampai menjadi abu, sering juga disebut sebagai pengabuan. Nah, kremasi ini dipraktekkan di beberapa negara, terutama negara-negara yang luas wilayahnya itu kecil, seperti negara Singapura, dan kemudian juga ini merupakan praktek budaya dan keagamaan dari budaya dan agama tertentu di dunia. Kalau di Indonesia, etnis Tionghoa, suku Tionghoa itu mempraktekkan kremasi, dan agama Hindu di Bali juga mempraktekkan kremasi. Nah, kita akan membahas soal kremasi ini dari pandangan Kristen, dari pandangan Alkitab, dan bersama dengan saya sudah hadir Bapak Pendeta Sutrisno. Selamat datang kembali Om di Holy Channel. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, yang pertama mungkin pandangan umum lah dulu dari Om tentang kremasi ini. Bagaimana? Okay. Ya, untuk pandangan umum memang ini tentang kremasi ini ada pro dan kontra. Ya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan dengan alasan-alasan mereka masing-masing. Oke, kalau yang pro alasannya apa? Yang pro biasanya alasannya itu tidak mempengaruhi keselamatan. Oke. Yang kedua, yang pro ini alasannya kenapa dia memperbolehkan, karena manusia itu pada dasarnya itu bukan tubuh ini, pada dasarnya itu roh yang punya jiwa. Tubuh ini hanya sebagai kulitnya saja, tempat tinggal roh dan jiwa itu. Kalau yang kontra apa alasannya? Yang kontra itu banyak alasannya. Ya, salah satu alasannya yang kontra itu kok seperti penyiksaan, tidak menghormati orang yang sudah meninggal, karena ada pemahaman bahwa orang yang meninggal itu kan istirahat, tenang, jangan diganggu. Kalau boleh itu malah dibantu supaya cantik, supaya tenang. Makanya ada beberapa yang mereka make up, ada yang dipakai baju yang bagus, seakan-akan mereka sedang beristirahat panjang. Yang kedua yaitu mengenai tentang perasaan hati. Perasaan hati, tentang hati orang kok begitu gitu. Lihat orang banyak kok ada siksaan-siksaan sepertinya begitu. Mungkin di dunia dulu menderita, kok ini mati pun menderita juga. Jadi banyak yang pro dan kontra, seperti kita tidak menghormati, tidak menghargai jasa-jasa yang selama mereka hidup dengan keluarga itu. Oke, mungkin kita akan lebih detail lagi bahas dari sudut pandang Alkitab, kekristenan. Yang pro itu apa dasar Alkitabnya? Yang pro dasar Alkitab memang secara spesifik tidak tertulis di Alkitab bahwa orang harus kremasi, sebab penguburan itu diatur di dalam Alkitab pun sebenarnya tidak harus begini, harus begini. Memang kalau kita lihat di firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 31 di ayat yang ke-11, 12, 13 itu juga menceritakan tentang kremasi, yaitu Saul dengan anak-anaknya, 3 anaknya itu dia meninggal karena dikalah dalam peperangan dengan orang Filistin, kepalanya dipenggal, tubuh dipenggal, dan ada orang yang mengambil tentara itu, kemudian mereka bawa, kemudian mereka bakar dan mereka kuburkan. Jadi secara... Apakah ayat itu bisa dianggap sebagai praktek kremasi dan Alkitab mendukung kremasi begitu? Gimana kira-kira? Kalau saya mempunyai pandangan, itu juga bisa juga dikatakan begitu, mendukung, karena orang nggak ada secara tertulis dengan jelas bahwa itu dilarang atau itu dosa. Berarti kalau tidak dilarang dan itu tidak ada kata-kata dosa, menurut saya itu diizinkan ya. Beberapa yang kontra kan punya pandangan seperti ini Om. Yang pertama, Alkitab ngajarin katanya dari debu kembali menjadi debu, bukan dari abu kepada abu. Nah, itu gimana itu? Yang pertama ini dulu. Memang pandangan itu di sebagian besar itu betul, tapi orang Yahudi dulu, orang Yahudi bahkan ahli-ahli Alkitab juga itu tidak secara dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena orang Yahudi secara di Alkitab juga dikatakan mereka dikuburkan di gua dan tulang-tulang mereka setelah itu dikumpulkan dimasukkan dalam peti. Jadi tidak menjadi abu juga. Sebenarnya abu itu adalah proses mempercepat menjadi debu. Sebenarnya itu intinya. Oke. Kemudian keberatan kedua katanya karena tadi sudah disebutkan ya bahwa di dalam Alkitab kremasi tidak menjadi praktek umum. Bahkan kalau kita cari dukungannya ya agak sulit. Betul. Ada beberapa ayat seperti Zimri bakar istananya, kemudian mati terbakar, itu kan bukan kremasi, bukan, itu bunuh diri. Betul. Ya. Nah, Lazarus misalnya dimasukkan ke dalam gua, Yesus masukkan ke dalam gua. Ada juga mungkin Elisa ke tanah. Dan sebagainya, dan nggak ada dukungan, itu sebabnya gimana itu gitu? Iya, memang di Alkitab itu tentang penguburan atau jasad orang meninggal diapain gitu, memang tidak tertulis, tidak ada satu perintah yang harus begitu. Contohnya dia harus dikuburkan, dimasukkan peti atau di mana, itu nggak ada gitu. Karena kita tahu bahwa kematian itu kan semua nggak bisa kita prediksi. Nah, bisa orang mati naik pesawat terbang meledak, gimana mau ngambil mayatnya, atau dia tenggelam di lautan dan sebagainya. Jadi makanya menurut saya di Alkitab tidak diatur tentang bagaimana cara apa istilahnya orang yang meninggal ini dikuburkan atau di apa, itu tidak diatur. Artinya orang-orang yang kontra dengan kremasi, mereka seolah-olah tidak adil dengan orang-orang yang mati. Betul sekali. Mati di dalam pesawat. Iya, betul. Atau kecelakaan. Betul. Kebakaran. Atau ledakan bom. Gitu betul. Ya? Apalagi di abad-abad 1 sampai abad ketiga, gimana orang-orang percaya di zaman itu mereka dibakar hidup-hidup, mereka digoreng di zaman Nero, kemudian mereka dimakan binatang buas. Bagaimana dengan mereka ini nggak sempat dikuburkan? Jadi juga di masa Hitler, ada Holocaust di mana orang Yahudi dimasukkan ke bunker dan dibakar gitu ya. Iya. Kemudian ada yang berkata bahwa kremasi ini tidak koheren dengan prinsip kebangkitan, bahwa Kristus akan membangkitkan orang-orang yang mati. Itu bagaimana? Nah, itu adalah sebenarnya pandangan yang sangat salah dan menyesatkan menurut saya. Karena membatasi tentang kuasa Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu sulit. Nanti abu ini disatukan menjadi tulang, menjadi manusia. Seakan-akan Tuhan itu sulit seperti kita. Bagi Tuhan, apalagi yang sudah ada, yang nggak ada pun bisa Tuhan lakukan apapun. Jangan kita membatasi akan kuasa Tuhan. Tuhan bisa lakukan apapun, sekalipun kita hancur lebur, nggak nampak pun, Tuhan bisa satukan kembali. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kemudian mengenai kebangkitan, toh diberi tubuh yang baru atau tubuh yang lama dibentuk kembali? Nah, diberi tubuh yang baru. Nah, yang tubuh yang baru itu gimana? Ya nanti, karena aku belum memakai tubuh yang baru. Artinya tubuh yang lama sebenarnya tidak dibutuhkan lagi. Betul sekali, Bu. Maka bagaimanapun hancurnya, gimana pun matinya, ya nggak masalah. Nggak jadi masalah. Oke. Bagaimana dengan, nah ini kasus lah ya, ada orang-orang Kristen dari etnis Tionghoa dan budaya mereka begitu, bahwa kalau mati itu dikremasi. Nah, mungkin sampai di situ tidak masalah sejauh pembahasan kita ini. Namun bagaimana kalau kemudian abu yang dikremasi itu disimpan, lalu kemudian disembayangin. Nah, apakah praktek kremasi ini akhirnya tidak memicu hal-hal yang seperti itu? Nah, kalau sampai kita orang yang meninggal dikremasi, kemudian abunya itu dilarung di laut atau di sungai atau ditanam atau dibawa ke rumah, kalau hanya sebatas itu nggak jadi masalah. Tetapi karena ini sampai ke dalam disembayangi, didoain, lah ini yang salah. Karena banyak orang yang mempunyai pemikiran masih ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Sebenarnya sudah terputus antara kita dengan yang mati. Kita nggak bisa mendoakan orang yang mati supaya mereka masuk surga, juga nggak bisa. Dan kita orang yang di sana juga nggak bisa mendoakan kita supaya kita sehat-sehat, nggak bisa.
artinya memang itu salah. Sangat salah sekali. Tapi terjadi itu. Ya, itu terjadi. Itulah makanya tugas gereja, tugas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk meluruskan itu. Nah, jangan sempat nanti dikremasi, setelah dikremasi abunya dibawa ke rumah, kemudian disembayangi, ditaruh jeruk, ditaruh ini, seakan-akan mereka mau makan kembali gitu. Nah, betul. Lebih baik jeruknya ditaruh kasih sama saya, apalagi apel, anggur itu saya sangat suka sekali itu. Jadi Holy Lovers daripada buah naganya dikasih ke abu, lebih baik dikasih sama kami. Betul sekali supaya diantar ke Holy Jalan Orion. Iya. Oke. Ya, di dalam selanjutnya Om, di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 16 diceritakan bahwa Yosia melihat kuburan-kuburan yang ada di gunung, lalu kemudian menyuruh orang untuk mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu. Kalau di orang Batak, Mangkal Holi ya, tapi ini pemindahan. Ini bukan pemindahan, tapi tulang-tulang itu diambil dari kuburan, kemudian tulang-tulang itu dibakar di atas mesbah dan menajiskannya. Ini maksudnya mesbah berhala. Betul. Nah, berarti terindikasi dari ayat ini bahwa membakar tulang sampai menjadi abu itu membuat najis. Gimana kira-kira? Nah, di ayat itu memang dikatakan itu menajiskan mezbah itu. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan baik, dengan cermat, itu sebenarnya Yosia punya tujuan supaya bangsa Israel itu tidak kembali ke dalam penyembahan berhala itu. Supaya itu najis, itu tidak dipakai lagi gitu. Jadi najis harus dipahami bahwa penyembahan berhala. Betul, jadi maksud penyembahan berhala itu mezbahnya itu yang dipakai untuk penyembahan berhala, karena itu kekejian bagi Tuhan. Kalau begitu bolehkah Om menyimpulkan? Boleh atau tidak kremasi? Boleh atau tidak orang Kristen jenazahnya dikremasi, ataupun orang Kristen mengkremasi jenazah dari keluarganya? Jadi sebenarnya di dalam Alkitab itu bahwa kremasi itu tidak dilarang. Karena tidak ada tertulis secara jelas di situ dilarang atau ada hukuman daripada orang yang mengkremasi. Jadi intinya kremasi boleh, tetapi harus melihat beberapa faktor penting di dalam kehidupan sebelum melakukan kremasi itu. Yang pertama faktor yang pertama yang harus dia perhatikan adalah pribadi dari orang yang akan dikremasi. Mungkin semasa hidupnya dia mempunyai pesan kepada keluarga supaya nanti kalau meninggal harus dikremasi. Itu adalah wasiat. Biasanya bagi orang-orang kita kalau ada namanya wasiat itu orang takut untuk melawan atau melanggar dari wasiat itu biasanya dilakukan. Yang kedua yang perlu dimengerti yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu atau budaya di daerah itu. Kalau di daerah itu memang budayanya mengizinkan orang mengkremasi karena ada keterbatasan lahan dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau di budaya di sekitar itu orang tidak mengizinkan, bahkan tidak ada orang yang mengkremasi. Nah, itu menurut saya perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena jangan apa yang kita lakukan itu menjadi sab bagi orang lain, menjadi batu sandungan untuk orang mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu di daerah negaranya. Nah, negara itu mengizinkan tak enggak. Nah, bisa juga ada perundang-undangan di negara itu tidak boleh orang mengkremasi, mayat nggak boleh dibakar dan sebagainya. Ya itu jangan kita melanggar undang-undang di daerah itu. Tetapi kalau diizinkan, boleh buat mungkin karena keterbatasan biaya, perawatan dan sebagainya, memang ada di beberapa tempat itu bahwa kremasi itu lebih murah biayanya daripada menguburkan orang di tanah. Karena mereka harus memikirkan biayanya, perawatannya dan sebagainya. Mungkin merasa dia lebih sulit, maka banyak orang yang cenderung melakukan dengan kremasi itu. Jadi intinya yang terakhir yaitu bahwa sekali lagi bahwa kremasi, penguburan dengan cara kremasi maupun dengan cara ditanam atau dengan cara apapun
itu tidak mempengaruhi keselamatan. Keselamatan tiap-tiap orang itu bukan dipengaruhi itu, tapi dipengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Roh kita, jiwa kita memuliakan Tuhan, roh dan jiwa kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari selama mereka hidup, itulah jaminan keselamatan. Dikremasi nggak dikremasi, kalau dia nggak percaya kepada Tuhan ya ke neraka gitu intinya. Jadi bagi kita orang Kristen, menurut saya itu tidak menjadi masalah kalau memang beberapa faktor tadi memungkinkan. Dan yang paling penting sebelum melakukan itu, berdoa dulu, minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan semuanya intinya, ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi demikianlah Holy Lovers, bincang-bincang singkat kita tentang kremasi, dan kita sudah dapat kesimpulan bahwa praktek kremasi hanya sekedar mempercepat satu jenazah untuk menjadi abu. Betul. Dan ini sama sekali tidak mempengaruhi keselamatan. Namun ketika itu dilakukan, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, apakah itu disetujui atau diinginkan dari orang yang meninggal tersebut. Yang kedua, bagaimana budaya sekitar. Dan yang ketiga, apakah itu sesuai atau justru melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah diskusi ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua, apalagi dengan pandemi COVID-19, dan kita tahu di India banyak sekali yang meninggal dan akhirnya dikremasi, sehingga pertanyaan ini memang mencuat. Kiranya ini informatif dan menambah wawasan kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Dadah.